Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Simple Solution. Hari ini kita akan mempelajari konsep jarak, waktu, dan kecepatan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, jadi kita langsung saja ke materi. Nah, untuk menghitung kecepatan, rumusnya cukup sederhana. Teman-teman bisa menggunakan hubungan V sama dengan S dibagi dengan T. Dengan V adalah kecepatan, untuk satuannya itu meter per sekon. Terus S itu jarak, satuannya adalah meter. Dan T adalah waktu, satuannya detik. Nah, jadi ini rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal kita pada hari ini, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman masuk ke latihan soal, teman-teman harus bisa mengingat rumus ini terlebih dahulu. Oke? Jika sudah, maka langsung saja. Untuk soal nomor 1, silahkan teman-teman stop dulu video ini dan teman-teman coba kerjakan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke? Sudah? Sekarang kita bahas teman-teman. Nah, di soal nomor 1, pertanyaannya adalah, manakah yang lebih cepat, mobil A atau mobil B? Artinya di sini ada dua kecepatan, yaitu kecepatan miliknya mobil A dan kecepatan miliknya mobil B. Nah, jadi caranya teman-teman cari dulu kecepatan dari mobil A. Untuk mobil A, teman-teman lihat dulu ke soal. Di soal jarak yang ditempuh mobil A itu berapa, teman-teman? Jaraknya adalah 12 km. Jadi bisa kita tulis S sama dengan 12 km. Terus di soal waktunya berapa? Waktunya adalah 2 jam. Jadi T sama dengan 2 jam. Sekarang kita sudah punya S, kita sudah punya T. Tinggal kita hitung dengan menggunakan rumus kecepatan. Rumusnya tadi adalah V sama dengan S dibagi dengan T. Berarti 12 dibagi 2 hasilnya berapa, teman-teman? 6 km per jam. Oke. Nah, ini adalah kecepatan miliknya si A. Kecepatan miliknya mobil A tadi, teman-teman. Selanjutnya kita cari lagi untuk mobil B. Untuk mobil B, jarak yang ditempuh itu nilainya berapa, teman-teman? 10 km. Jadi S-nya sama dengan 10 km. Waktunya di soal berapa? 360 detik. Jadi T sama dengan 360 detik. Karena mobil A tadi satuan kecepatannya adalah kilometer per jam, teman-teman. Ingat tadi hasilnya untuk A tadi itu 6 km per jam, berarti satuannya kilometer per jam. Nah, supaya mudah nanti membandingkannya ketika selesai, maka kita ubah saja 360 detik ini ke dalam jam. Caranya, kita tahu kalau 1 jam itu kan ada 3.600 detik, teman-teman. Berarti kalau 360 detik tinggal 360 ini dibagi dengan 3.600. Berapa hasilnya, teman-teman? 0,1 jam. Oke? Bisa dipahami? Nah, sekarang karena kita sudah punya jarak yang ditempuh oleh mobil B dan waktu yang diperlukan oleh mobil B, maka kita bisa cari kecepatannya. Kecepatannya adalah V sama dengan S dibagi dengan T sama dengan 10 dibagi dengan 0,1. 10 bagi 0,1 itu berapa, teman-teman? 100 km per jam. Nah, sekarang kita tahu bahwa kecepatan mobil A tadi itu 6 km per jam dan kecepatan mobil B itu 100 km per jam. Jadi yang lebih cepat otomatis mobil B, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah VA kurang dari VB. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, berarti jawabannya adalah C. Oke, teman-teman. Jadi kalau sudah clear, maka kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, silahkan teman-teman stop video ini dulu dan teman-teman coba kerjakan lagi, nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke? Sudah? Jika sudah, langsung kita bahas. Nah, di sini kecepatan mobilnya berapa, teman-teman? Di soal dikatakan bahwa kecepatan mobilnya itu adalah 36 km per jam. Oke. Nah,
Ini kita ubah dulu ke meter per detik. Kenapa harus diubah? Sebab di soal jawabannya minta hasilnya dalam meter, teman-teman. Jadi kita harus ubah dulu kilometer per jam ini ke meter per detik. Oke, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, kita tahu jika 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Oke, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi, V sama dengan 36 km per jam sama dengan 36 dikali dengan 1000 dibagi dengan 3600. Kita coret nolnya, jadi sisanya adalah 36 dikali 10 dibagi dengan 36. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya 10 meter per detik. Nah, sekarang satuan dari kecepatan sudah dalam meter per detik. Sekarang kita tinggal cari, karena kecepatan atau V sama dengan S per T, berarti kalau kita mau mencari S, rumusnya V dikali T. Oke, bisa dipahami? Jadi, S sama dengan nilai kecepatannya tadi 10, nilai waktunya tadi 5, jadi 10 dikali 5, ketemunya berapa teman-teman? 50 meter. Oke, bisa dipahami? Jadi, jawabannya adalah D, 50 meter. Jadi, kalau teman-teman ketemu soal itu satuan kecepatannya kilometer per jam dan di jawaban dia minta dalam meter, berarti teman-teman harus ubah dulu dari kilometer per jam ke meter per detik. Caranya ya seperti yang saya jelaskan ini teman-teman. Oke, jika bisa dipahami maka kita akan coba lanjut ke soal nomor 3. Lanjut lagi. Nah, coba untuk soal nomor 3 teman-teman kerjakan lagi. Kalau sudah selesai nanti kita bahas. Sudah? Di sini untuk V1 kecepatannya adalah 252 km per jam. Kita tidak perlu ubah, oke? Yang kita ubah itu V2 biar sama-sama kilometer per jam. Jadi enak nanti kita membandingkannya. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Kita tahu jika 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jadi kalau 1 meter berarti 1 per 1000 km, oke? Maka V2 sama dengan 144 meter per jam bisa kita tulis menjadi 144 dikali 1 per 1000 km per jam. Oke, bisa dipahami? Jadi 144 dikalikan dengan 1 dibagi 1000 hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 0,144 km per jam. Jadi karena V1 tadi nilainya itu 252 km per jam kecepatannya, dan V2 kita temukan nilainya 0,144 km per jam, maka yang lebih cepat otomatis si V1. Jadi jawabannya V1 lebih besar dari V2. Pilihannya adalah A. Oke. Kalau sudah kita akan lanjut ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 silahkan dikerjakan dulu teman-teman. Kalau sudah selesai nanti kita bahas. Oke. Bagaimana sudah? Oke, nah jadi caranya teman-teman lihat dulu satuannya. Itu satuannya beda semua teman-teman. Jadi harus kita samakan antara V1, V2 dan V3 ke dalam kilometer per jam biar enak, oke? Coba dilihat ke soal. Untuk V1 kita nggak perlu rubah sebab sudah kilometer per jam. Nah, yang kita ubah itu V2 dan V3. Paham? Untuk V2 kita tahu jika 1 km sama dengan 1000 meter. Berarti 1 meter sama dengan 1 per 1000. Jadi V2 sama dengan 108 meter per jam bisa ditulis menjadi 108 dikali 1 per 1000 km per jam. 108 dibagi 1000 hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 0,108 km per jam. Oke, sip. Berarti sudah ketemu untuk V2. Terus untuk V3 yang kita ubah itu detiknya. Ingat, kita ubah ke jam. Dari detik kita ubah ke jam teman-teman. Jadi karena 1 jam itu ada 3600 detik, maka 1 detik sama dengan 1 per 3600 jam. Maka kita bisa tuliskan untuk V2 sama dengan
0,1 dibagi 1 per 3600 km per jam. Jadi 3600 ini naik ke atas dikali dengan 0,1. Bisa dituliskan menjadi 3600 kita kalikan dengan 0,1. Nah, sekarang 3600 dikali 0,1 ini berapa hasilnya teman-teman? Hasilnya adalah 360 km per jam. Oke. Nah, tadi kan hasilnya V1 itu 108 km per jam. Terus V2 itu 0,108 km per jam. Dan V3 360 km per jam. Jadi, kalau kita urutkan, maka V3 akan lebih besar dari V1 dan V1 akan lebih besar dari V2. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5 bisa dijadikan latihan sebagai tambahan bank soal teman-teman. Jadi, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ingat, jangan lupa like dan subscribe jika kamu suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.